warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari kelompok 4 tim SMES akan melakukan praktik coaching untuk menyelesaikan kasus 2. Saya Siti Samadiah SPD sebagai observer dan Bapak Mansur MPD sebagai coach dan Bapak Sabarudin MPD sebagai coachee. Untuk kasus 2 ini, kronologisnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang oknum guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privatnya kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid karena tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid ini. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nak, boleh Bapak bertanya sebentar? Akhir-akhir ini Bapak lihat kamu di kelas sering melamun, Nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan? Iya Pak, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar Pak, karena saya kepikiran terus itu Pak guru bahasa Inggris Pak, yang selalu saya menyindir saya Pak. Kalau mengajar di kelas selalu kena sindir Pak. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa bisa sampai berpikiran seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di kelas Pak guru itu bilang bahwa les bahasa Inggris itu penting, sambil matanya tertuju pada saya Pak. Dan dia juga bilang kalau kita tidak ikut les bisa rugi dan tidak bisa mengerjakan soal Pak. Seolah-olah saya memang yang disindir Pak. Terus kenapa kamu nggak datang les bahasa Inggrisnya? Soalnya saya sudah merasa kalaupun saya datang di lesnya Pak, pasti nilaiku memang jelek Pak. Karena Pak guru itu Pak sudah antipati sama saya Pak. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Saya ingin dibantu mencari solusinya Pak, supaya guru bahasa Inggris saya itu Pak tidak selalu kena sindir di kelas Pak. Nah, kalau seperti itu, coba apa hambatan kamu yang menghalangi sehingga bisa datang ke les tersebut? Oh iya Pak, kebetulan lesnya diadakan di sore hari Pak, mulai pukul 3:30 sampai jam 5. Sedangkan saya pada jam tersebut membantu ibu berjualan di toko. Karena kalau sore hari ibu saya sudah pulang ke rumah untuk mempersiapkan makan malam untuk keluarga. Juga saya sebagai anak tertua di keluarga, jadi tentu saya yang diminta untuk menjaga toko tersebut Pak. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris yang hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu, ataukah menjaga toko untuk membantu ibumu? Iya Pak, kedua-duanya penting bagi saya Pak. Cuman saya masih belum bisa membagi waktunya Pak. Semuanya ini bersamaan Pak. Coba kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasinya?
mungkin saya mau membicarakannya dengan Pak Guru itu, Pak, supaya kalau bisa waktu lesnya itu, Pak, dimajukan mulai dari jam 2 sehingga bisa selesai jam 3 supaya saya bisa ikut lesnya, Pak. Atau bagaimana kalau lesnya itu, Pak, diadakan di hari Sabtu saja, Pak, karena kalau hari Sabtu saya bisa ikut lesnya, karena kalau sore hari ada bapak saya yang menggantikan saya untuk menjaga toko karena beliau lagi off pada hari Sabtu, Pak. Ide bagus tuh. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Saya akan segera menemui Pak Guru Bahasa Inggris itu, Pak, untuk membicarakan tentang pengaturan jadwalnya, Pak, supaya saya bisa mengikuti les bahasa Inggrisnya, Pak. Bagus. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena diperhadapkan dengan dua waktu yang berbarengan. Tetapi jika kamu mampu mengatur waktu kamu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalahnya dan berbicara dengan Bapak Guru Bahasa Inggris mengenai alasan kenapa kamu tidak mengikuti les bahasa Inggrisnya, insya Allah guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut. Iya, Pak, terima kasih banyak atas arahannya ini, Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan, Pak, untuk mengatasi saya punya masalah ini, Pak. Sekali lagi, Pak, terima kasih banyak, Pak. Iya nak, sama-sama, kamu pasti bisa. Baik, Pak, kalau begitu saya izin pamit, Pak. Saya akan segera menemui Pak Guru Bahasa Inggris itu, Pak, untuk membicarakannya. Iya nak, semangat, kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itulah tadi praktek coaching yang telah dilakukan oleh Coach Mansur MPD dan sebagai coachi adalah Bapak Sabarudin MPD. Di kasus 2 ini tadi itu bercerita mengenai seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh gurunya karena dia menjadi satu-satunya di kelas yang tidak mengikuti les privat gurunya. Dia merasa tidak nyaman dan sering merasa tersindir ya ketika di kelas sang guru menyebutkan bahwa anak yang tidak mengikuti les itu tidak akan bisa Nah, dia merasa tidak nyaman dengan hal ini dan mengenai nilai pun dia merasa bahwa guru tersebut memberikan ketidakadilan karena dia melihat bahwa nilai teman-temannya yang mengikuti les itu jauh di atasnya sedangkan nilainya dia sangat rendah. Nah, di sini coach dalam hal ini Pak Mansur MPD telah berhasil melakukan coaching dengan model Tirta, yaitu di dalamnya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Di bagian pertama mengenai tujuan, di sini coach untuk menyampaikan sendiri sebenarnya apa yang dia inginkan.
Dan di sini Coach Mansur sudah berhasil ya. Dia berhasil menuntun coachinya untuk menyampaikan sendiri apa yang menjadi tujuan utama mereka berbincang pada saat itu. Dan di sini bisa kita lihat ketika coach bertanya seperti ini, dialognya seperti ini. Jadi menurut kamu pembicaraan kita kali ini bertujuan apa? Jadi coach di sini bertanya untuk memancing coach menyampaikan apa sebenarnya yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Jadi di sini tujuan langkah pertama yaitu tujuan utama telah tercapai. Selanjutnya, di langkah kedua untuk model Tirta ini adalah identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini, coach menyampaikan rentetan pertanyaan dan umpan balik untuk bisa mengarahkan dan mengidentifikasi potensi atau memberdayakan kekuatan dari coach. Nah, di sini Coach Mansur telah berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Kita bisa melihatnya ketika Coach Mansur mulai bertanya dalam rangka menggali potensi-potensi yang dialognya seperti ini. Nah, kalau seperti itu, coba katakan apa hambatan yang menghalangi kamu untuk bisa datang ke les tersebut. Nah, disinilah kemudian Coach Mansur mulai melakukan identifikasi, mulai menuntun coach untuk mengidentifikasi atau mengenali sebenarnya apa situasi yang dia hadapi. Disinilah kemudian coachnya menjawab mengenai apa yang terjadi sebenarnya sehingga dia selalu saja tidak bisa ikut ke les privat dari gurunya. Jadi di sini Coach Mansur di langkah kedua sudah berhasil. Selanjutnya, langkah ketiga pada model Tirta adalah mengenai rencana aksi. Nah, untuk rencana aksi, seorang coach mengajukan beberapa pertanyaan dan melakukan umpan balik untuk menyelami dan menuntun coach menyampaikan sebenarnya rencana-rencana aksi yang akan dia laksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, untuk rencana aksi ini Coach Mansur saya lihat sudah berhasil melakukannya ketika dia mengajukan pertanyaan ini. Dialognya seperti ini. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apa yang menjadi prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris yang hanya dilakukan 1 minggu sebanyak 2 kali, ataukah harus menjaga toko? Nah, di sini Coach Mansur mencoba untuk menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan oleh coach, apa yang menjadi prioritasnya untuk yang kemudian akan dituntun untuk menemukan, kemudian memikirkan apa alternatif solusi yang bisa dia pilih. Nah, setelah ditanya seperti itu, coachnya kemudian menjawab beberapa alternatif yang bisa dia pilih. Nah, di sini Coach Mansur sudah berhasil melakukan tugasnya dan di langkah terakhir yaitu mengenai tanggung jawab. Isinya ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk
memberikan umpan balik serta menanyakan mengenai komitmen dari coach dalam melaksanakan rencana aksinya. Nah, di sini bentuknya dapat berupa pujian, kemudian pertanyaan, mulai masuk untuk menanyakan tanggung jawabnya, seperti tanggung jawab coach untuk menjalankan komitmennya seperti apa. Jadi di sini setelah ditanya seperti itu, coachnya kemudian mulai memformulasikan apa saja yang akan segera dia lakukan. Nah, coach Pak Sabarudin menjawab, "Iya Pak, saya akan segera menemui Bapak itu untuk segera membicarakannya dan berusaha untuk supaya saya bisa mengikuti les bahasa Inggris tersebut." Nah, disinilah kemudian coachnya mulai merumuskan langkah atau solusi alternatif yang ia pilih. Alhamdulillah, 4 langkah dalam model Tirta telah terselesaikan oleh kedua rekan saya, yaitu Coach Sabarudin. Proses coachingnya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Itu yang saya amati sejak awal hingga akhir tadi. Sekian laporan hasil observasi saya. Saya Siti Samadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.